kepemimpinan, keilmuan, dan terkhususnya mengkaji tentang bidang pertanian ya. Kalau di FOSI sendiri itu kajian kita memang tentang ekonomi Islam, tapi bukan berarti menutup kemungkinan tentang prestasi gitu kan. Dan bahkan beasiswa pun menjadi sorotan ya di FOSI sendiri. Jadi prestasi itu kan tidak hanya sebatas kita menang lomba gitu kan, tapi juga ketika kita bisa mendapatkan beasiswa itu juga menjadi poin penting bagi pengurus FOSI sendiri. Nah, selanjutnya kita akan buka ya sesi sharing, diskusi, tanya jawab, bebas mau dari teman-teman FOSE ataupun dari permintaan sendiri, yang ingin bertanya dipersilakan ya. Mungkin dari Ani sendiri lah, satu pertanyaan mungkin kepada teman-teman permintaan. Yang Ani pantau sendiri ya, yang Ani perhatikan, permintaan ini kan menjadi salah satu wadah keilmuan yang luar biasa di ya. Di mana Ani perhatikan prestasinya tidak hanya sebatas lokal ataupun nasional, tapi juga sudah sampai ke luar negeri. Bahkan terakhir kali Ani ingat tuh, teman-teman permintaan itu ada yang sampai ke Korea Selatan ya, ngikutin event internasional. Kira-kira bagaimana sih teman-teman permintaan ini bisa sampai ke sana gitu kan? Bagaimana sih teman-teman membuat penelitiannya, membuat karyanya, dan bagaimana sih tahapan seleksi dan pendanaannya juga gitu. Kepada teman-teman dari permintaan mungkin bisalah sharing hal-hal tersebut gitu. Gimana Monggo dijawab. Ya, langsung aja Shirley. Shirley? Mungkin Bapak ya bisa menjelaskan soalnya orangnya ada di sini. Oke. Oke. Gimana Dafa? Baik. Menjelaskan ya tentang gimana sih lomba event di luar negeri. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya sih nggak jauh beda dengan event yang ada di Indonesia gitu. Bahkan hampir sama sih. Nah, karena emang kita buat apa ya karya tulis gitu ya. Kita ngikuti dengan panduan yang ada karena setiap event itu kan pasti kan berbeda ketentuannya, terus juga cara penulisannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi kemudian kalau di event di luar negeri juga hampir sama dengan seperti itu. Nah, jadi bisa dengan karya yang sudah pernah kita maksudnya yang sudah pernah kita buat tapi misalnya belum pernah submit ya di Indonesia gitu kan. Nah, jadi bisa kita coba di luar negeri. Nah, itu bisa juga. Tetapi kalau saran saya lebih baik teman-teman ketika event di luar negeri karya yang sudah pernah dibuat di Indonesia itu yang dilombakan. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang yang di luar sana itu lebih mengapresiasi karya yang sudah pernah kita buat, kemudian pernah menang di Indonesia. Dan itu lebih diapresiasi sama orang yang di luar negeri. Berbeda dengan event di Indonesia. Kalau di event Indonesia, kalau kita buat karya gitu ya, kita sudah pernah menang di lomba A gitu. Kemudian kita buat lagi, ikuti lagi dengan event yang sama, event yang berbeda. Kemudian dengan menggunakan karya tersebut. Nah, itu bakalan bisa didiskriminasi. Maksudnya, iya benar. Maksudnya menjadi perbedaan gitu. Dan bakalan kita didiskualifikasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi bedakan dengan event Indonesia dengan event luar negeri. Kalau mereka di luar negeri lebih memilih gimana ya? Saya pernah buat coba nih, event yang waktu itu ke Malaysia gitu kan. Nah, coba submit di Malaysia, kemudian lolos. Dan di Malaysia itu cuman kita dapat silver medal karena itu baru pertama kali dilombakan di luar negeri dan belum pernah dilombakan di Indonesia. Tapi ketika saya punya karya, kemudian saya lombakan di negara yang berbeda, kemudian saya coba karya saya yang sudah saya menangkan di Indonesia dan itu lebih dihargai mereka dan bakalan pasti dapat kategori yang lebih bagus juga gitu di mata mereka. Jadi seperti itu topik. Jadi kalau untuk cara penulisan dan lain sebagainya itu tergantung dari setiap eventnya gitu. Enak sih kalau teman-teman mau nyoba gitu kan. Emang pertama kali kalau kendalanya di USU ya kita harus punya tabungan sendiri sih gitu kan. Nah, jadi sebenarnya saya juga punya tabungan dari beberapa lomba-lomba yang sudah saya ikuti, kemudian saya tabung gitu dan alhamdulillah ada sedikit rezeki dan
kami tim siap untuk berangkat. Ya awalnya kita menggunakan dana sendiri, tapi setelah dari itu kita audiensi kan ke pihak rektorat, emang sedikit agak sulit. Tapi kalau kita sudah membawakan hasil yang terbaik untuk USU gitu, insya Allah pasti bakalan cepat dibantu gitu ya, dibantu. Nah, kemudian ya setelah itu kita dapat apa juga kan dari rektor gitu, bisa audiensi dan lain sebagainya. Sebenarnya enak banget teman-teman. Jadi mumpung ketika masih di apa ya sebagai mahasiswa, ya coba aja event-event mau dari tingkat di USU, di universitas, kemudian tingkat nasional, internasional itu coba aja gitu. Nah, tinggal lagi ketika nanti teman-teman sudah merasakan gimana ya? Ya saya terus terang gitu ya kan, saya punya apa sih prinsip bahwasanya nggak melulu pengen ikut-ikut lomba gitu Taufik. Nah jadi kalau dulu saya itu maniak lomba ya gitu ya. Nah, mungkin Taufik tahu di semester 3 atau 4 gitu kalau nggak salah. Nah kemudian di semester 5 masih juga di 2019 kalau nggak salah. Setelah itu saya udah saya mau fokus ke yang lain gitu, ke bidang yang lain untuk menebarkan kebermanfaatan yang lebih besar lagi gitu. Nah jadi kalau dulu di semester 1-2 saya hanya untuk bermanfaat untuk diri sendiri, dulu pengejar IPK ya kan. Nah, jadi kemudian semester 3-4 saya ingin berubah tuh pola pikirnya. Kemudian semester 5-6, nah jadi saya fokus di organisasi. Kalau dari 7-8 mungkin lebih besar lagi gitu kan, buat project-project dan lain sebagainya. Jadi harapannya seperti itu. Jadi teman-teman pun ketika nanti sudah beranjak ke apa ya, ke dunia profesional gitu atau dunia pekerjaan, teman-teman sudah punya basic bahwasanya teman-teman udah punya prestasi, sudah pernah ikut organisasi, kemudian sudah punya basic yang lain yang mungkin orang-orang hanya satu fokusnya gitu ya. Nah, jadi coba aja sih dari sekarang gitu. Mumpung belum telat, mumpung belum jadi sarjana. Karena pada dasarnya teman-teman, banyak sekali saat ini orang-orang yang dari dulu sampai sekarang gitu pengejar IPK ketika dia mau melamar pekerjaan gitu ya kan. Sebenarnya bagus gitu ya kan, dari nilai akademik bagus, tapi dari relasi kurang apa ya, dulunya mungkin kurang bergaul dengan teman-temannya gitu ya kan, atau dulu hanya untuk diri sendiri, bahkan ya ketika melamar pekerjaan juga apa ya sulit ya. Nah begitu juga kalau mungkin di kita teman-teman yang aktif di organisasi, mungkin di Formiltan, di FOSE gitu, ini sebenarnya salah satu wadah pembelajaran juga teman-teman untuk kita nantinya bekerja atau mau melanjutkan S2. Saya yakin pastinya ketika teman-teman mau nyoba beasiswa, nah misalnya beasiswa aja yang ditanya aja kan aktif organisasi enggak? Atau IP-nya seperti apa gitu kan? Kan itu kan juga yang menjadi pertanyaan kan. Nah, jadi sama teman-teman, ketika kita tidak punya background apa-apa gitu ya, maksudnya belum apa ya, misalnya kita tidak ikut organisasi, mungkin IP kita juga tidak bagus gitu. Gimana kita mau diterima di beasiswa? Nah, jadi saran saya dari sekarang ya ketika kita saat ini fokus jadi organisasi, jadi ya fokus aja di organisasi dan nikmati. Insya Allah pasti hasilnya bakalan teman-teman panen nantinya gitu. Begitu juga saya rasa dulu saya juga diikut di pemerintahan ya hanya sekedar ikut-ikutan gitu ya kan. Nah, tetapi saya yakin bahwasanya saya bisa untuk mengembangkan potensi saya yang ketika saya berada di Formiltan gitu. Begitu juga teman-teman, saya yakin pasti teman-teman juga punya nilai lebih daripada saya gitu. Karena saya yakin di sini tuh banyak orang-orang yang berpengaruh gitu ya. Salah satunya Taufik juga ya, berpengaruh di fakultas gitu kan. Nah, jadi saya yakin teman-teman pasti ketika sudah punya nilai lebih, teman-teman ketika mau bergaul dengan orang lain itu bakalan lebih enak gitu sih. Manfaat benefitnya ketika kita dari sekarang sudah membangun itu. Ya, saya kembalikan. Oke, baik. Jadi tadi ada apa udah menjelaskan ya, kalau misalnya di luar negeri itu karya kita kalau udah dimenangkan di Indonesia lebih dihargai kan. Nah, Iya, mungkin dari seleksi nih, seleksi untuk ikut event luar negeri itu di mana lebih susah nih, di Indonesia atau di luar negeri? Kalau menurut saya sih di Indonesia. Lebih sulit di Indonesia. Karena gini, kalau di Indonesia itu banyak Taufik. Maksudnya banyak orang yang mencoba dan hanya 10 finalis misalnya yang diterima gitu kan. Nah, kalau di luar negeri itu mungkin karena dari banyaknya dari berbagai negara, mungkin hanya beberapa ini sih juga tergantung juga eventnya ya. Nah, kalau saya dulu waktu ke Korea gitu ya, itu hanya dua tim dari Indonesia, itu dari USU dan dari UB. Nah, jadi kemungkinan kesempatan kita untuk mencoba event di luar negeri itu lebih besar, untuk diterimanya juga lebih besar dibandingkan di Indonesia. Kalau di Indonesia karena orang sudah pandai membuat karya dan lain sebagainya gitu, itu lebih apa ya, lebih
seleksinya tuh lebih sulit gitu karena hanya 10 finalis misalnya dari 200 karya tulis ilmiah gitu hanya yang diterima itu misalnya hanya 10 finalis atau 15 finalis berbeda dengan di luar negeri. Tapi kalau saya coba yang di Malaysia itu emang cukup apa juga ya cukup banyak juga sih yang diseleksi karena mungkin negaranya kan dekat antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi hanya beberapa finalis saja dari Indonesia yang menjadi delegasi. Begitu, Taufik. Tergantung eventnya sih. Kalau semakin jauh teman-teman coba event, misalnya kayak di Rusia atau di mana, saya yakin pasti teman-teman bakalan lolos di tahap seleksi itu. Berarti seperti itu ya. Kalau lebih mudah lah ya submit di luar negeri daripada di Indonesia sendiri ya. Tetapi gini, kalau mau submit di luar negeri, pastikan teman-teman sudah punya produknya, sudah punya yang mereka lebih tertarik ke berbasis penelitian gitu. Nah, jadi kalau ke penelitian kan lebih apa ya? Maksudnya karya kita kan sudah lebih baik gitu dibandingkan kalau kita hanya sekedar gagasan. Nah, seperti itu. Kalau di Indonesia kan gagasan masih bisa dipakai untuk lomba. Nah, kalau di luar negeri itu mereka kalau gagasan nggak terima gitu sih, gitu, menurut saya. Jadi kalau lebih baik sudah ada produk atau sudah ada segmentasi pasar, kemudian sudah ada hasil dari penelitiannya, nah itu lebih menarik lagi mereka. Seperti itu. Ini nih untuk teman-teman permintaan. Kan teman-teman permintaan ini terkenal dengan banyak prestasinya kan. Bagaimana sih teman-teman dari permintaan ini menyampaikan nilai-nilai keislaman dalam nuansa dakwahnya, dalam kesehariannya juga gitu kan di kampus. Apakah memang pengaruh prestasi ini sangat penting untuk teman-teman permintaan dalam berdakwah atau bagaimana gitu kan? Mungkin bisa lah dijelaskan dulu dari teman-teman permintaan. Ya silakan mungkin dari teman-teman permintaan yang mau gantian. Boleh pengurus yang lain mungkin menjelaskan tentang apa ya, bagaimana sih pentingnya prestasi ini bagi dakwah komunitas sendiri gitu kan? Apakah ada pengaruh lebih dibandingkan kita menjadi mahasiswa yang cuma sekedar mengejar IPK gitu kan? Dari Shirley, gimana Sher? Gimana teman-teman dari permintaan? Ya mungkin dari siapa lagi ya? Dari teman-teman yang lain mungkin bisa untuk menjelaskan. Mungkin dari Ahdaf dulu ya. Soalnya Shirley ini nggak apa nih, nggak aktif nih. Dari Ani ya, kenapa? Gimana sih seberapa pentingnya mungkin dakwah di permintaan? Ya saya rasa penting banget. Kalau dia di BKM Al Mulisin itu kan orang yang tertarik dengan tentang Nukbawi gitu ya. Nah kayak anak-anak rohisnya dan lain sebagainya kalau di SMA seperti itu. Tapi dengan adanya Formiltan, nah orang lebih tertarik. Misalnya gini, kita punya apa ya organisasi gitu kan. Bahwasanya kayak kalau mungkin di ekonomi itu ada BP2M gitu ya. Nah orang nggak semua tertarik tentang dakwah kan. Ngerti nggak maksud saya? Nah, jadi orang kan nggak semua tertarik tentang dakwah. Nah, dengan lahirnya FOSE gitu, dengan lahirnya Formiltan, orang lebih tertarik. Mungkin pengen ikut kegiatan-kegiatan yang ada di Formiltan. Nah, salah satunya misalnya dengan adanya kelas karya, kita mengajari esai, karya tulis, baca puisi, dan lain sebagainya gitu kan. Untuk meregenerasi gitu ya, dari apa yang sudah alumni-alumni yang telah perbuat. Nah, jadi seperti itu. Jadi orang yang awalnya tidak tertarik dengan dakwah, dengan adanya Formiltan, dengan adanya FOSE, orang lebih tertarik untuk lebih mengenal nilai-nilai Islam. Nah, jadi seperti itu. Karena di Formiltan sendiri gitu ya kan. Nah, kita juga wajib apa ya? Wajib ngaji. Kalau mungkin di FOSE juga seperti itu ya. Nah, jadi kayak wajib mentoring dan sebagainya. Ada coachnya tentang yang membimbing para adik-adik gitu ya untuk juga berprestasi ya. Salah satunya juga saya juga megang binaan juga di Formiltan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan adanya beberapa stakeholder gitu, orang-orang yang berpengaruh yang sudah dilahirkan yang sudah dibentuk oleh Formiltan gitu. Dapat sekarang saatnya dapatnya berbagi gitu. Ya seperti saya gitu kan. Mungkin saya dulu sebagai anggota, kemudian saya sebagai pengurus, sekarang sudah menjadi demisioner gitu ya. Saatnya sekarang saya meregenerasi gitu untuk pengurus-pengurus yang baru. Seperti itu sih, Taufik.
Suaranya Bang Taufik nggak dengar. Oke, audi saya tadi nggak di rumah ya. Oke. Terima kasih kepada Dafa ya, sudah menjelaskan tentang Formiltan. Mungkin ada teman-teman dari Formiltan yang lain ingin menambahi lagi. Gimana teman-teman? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar ya, dalam pencapaian dakwah, sebenarnya orang lebih melihat prestasi dari organisasi tersebut. Jadi semakin banyak prestasi dari organisasi tersebut, maka semakin tertarik orang untuk mengintip ke dalamnya dan masuk ke dalamnya dan mencoba bagaimana sih orang-orang seperti sana kok bisa seperti itu gitu. Jadi, nah inilah dengan pandangan ini kita membuka peluang-peluang orang lain yang mungkin ingin menjadi lebih baik, mungkin yang baik menjadi lebih baik lagi. Jadi kita membuka lebar bagi teman-teman yang ingin bergabung seperti itu, khususnya di mahasiswa di pertanian gitu. Jadi dakwah ilmi ini sejalan dengan sejalan dengan bagaimana kita tetap mendalami dakwah, mendalami kajian, mendalami ilmu-ilmu agama gitu. Cuman di sini bedanya ya kita harus memiliki basic yang kuat dulu, bagaimana menarik orang-orang lain supaya tertarik ke kita gitu. Itu sih kelebihan dari organisasi bidang ilmi. Jadi sebenarnya tetap mendahulukan dakwah, cuman mendahulukan dakwah dengan beriringan dengan prestasi gitu. Jadi semakin banyak prestasi yang dicetak, semakin banyak orang-orang tertarik dan semakin banyak orang-orang yang bisa kita ajak untuk berdakwah. Semakin banyak orang-orang yang dapat kita ajak untuk tetap istiqomah dalam berdakwah itu sih gitu. Tambahan dari saya. Oke. Terima kasih ya Shirley ya sudah menambahi gitu kan. Nah, di sini ada yang saya tanyakan satu lagi gitu kan. Bagaimana sih tahapan untuk masuk Formiltan gitu? Apakah ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh anak-anak pertanian ataukah siap aja boleh gabung gitu? Baik, langsung saya jawab. Sebenarnya ada seleksinya juga sih untuk masuk ke Formiltan. Jadi pertama itu seleksi administrasi ya. Jadi yang boleh masuk itu yaitu orang Muslim. Jadi namanya juga Formiltan, Forum Mahasiswa Muslim Ilmuwan Pertanian. Jadi di sini hanya orang Muslim lah yang bisa masuk ke dalam Formiltan. Jadi pertama yang harus dilewati yaitu administrasi. Mungkin bisa kayak mendaftar, seperti syarat-syarat lain seperti foto, pokoknya syarat administrasi gitu. Jadi setelah administrasi ini langsung ke formulasi 1 namanya. Formulasi. Jadi di sini kita kayak buat wadah gitu teman-teman untuk lebih mengenal Formiltan, lebih melihat bagaimana sih karakter-karakter yang harus memang cocok untuk masuk ke dalam Formiltan. Kami mencari orang-orang yang punya bibit, punya benih, dan saya yakin orang yang masuk ke dalam Formiltan biasanya memiliki benih itu. Jadi kita di sini mau memberikan pupuknya, kita memberikan airnya gitu. Nah di sini langsung ke formulasi 2-nya. Di sini lebih dikuatkan supaya tetap mampu nggak seseorang itu berjiwa punya kompetensi yang tinggi nggak untuk tetap bisa melanjutkan dakwah. Karena kita mencari regenerasi, kita mencari Formiltan mudanya. Jadi mungkin yang udah tua-tua mungkin hanya bisa memandu atau melihat pergerakan yang muda. Jadi kami tidak ingin melihat Formiltan lebih anjlok dari yang kami gitu. Jadi kami harus mencari orang-orang yang memang punya kompetensi yang lebih mungkin dari Formiltan tuanya gitu. Setelah itu mungkin langsung ke pengumuman. Jadi biasanya orang-orang yang daftar banyak, hanya setengah atau lebih dari setengah gitu di kategori dan mencoba tetap istiqomah dalam menjalankan amanah atau tugasnya gitu sih. Oke. Jadi kalau Formiltan ini ibaratkan kalau secara pertaniannya ya kan sebagai sokongan ya, pupuk, air dan segala macam lah ya untuk menciptakan generasi-generasi muslim yang kuat secara keilmuan ya. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau dari teman-teman Formiltan juga ingin bertanya ya.
mengenai proses sendiri yang bisa kita diskusikan, silakan kepada teman-teman kalau ada yang menanyakan lagi. Boleh. Anilah nanya. Oke, silakan. Jadi kalau di FOSE kan dia kan dari beberapa fakultas gitu ya, maksudnya tentang ekonomi syariah. Nah jadi itu gimana sih maksudnya yang menjadi daya tarik teman-teman gitu kan untuk gimana ya? Kan awalnya kan orang kan belum tahu nih tentang ekonomi syariah gitu. Gimana cara yang teman-teman lakukan gitu kan supaya orang lebih kenal gitu kan tentang FOSE gitu. Jadi bagaimana mekanisme yang teman-teman lakukan? Kalau di Formiltan kan mungkin orang kan udah kenal forum mahasiswa muslim gitu kan. Maksudnya dari namanya aja, oh tentang ilmuwan pertanian gitu kan. Mungkin dia ke lebih kayak apa keilmuan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau di FOSE sendiri gimana sih? Nah, ya saya kembali. Mungkin dari Ahdani ya, bisa menjelaskan ya tentang pertanyaan Ahdafa tadi, bagaimana sih caranya FOSE ini mensiarkan bahwa FOSE ini tidak hanya sebatas di FEB, tapi juga seluruh mahasiswa USU bisa bergabung gitu. Pada Ahdani dipersilakan. Atau pengurus yang lain boleh juga ya, pengurus FOSE yang lain. Mungkin izin, boleh. Oke, silakan pada Fadli ya. Nah, tadi menarik ya untuk pertanyaan dari Ahdafa sendiri. Untuk proses sendiri itu kan fokusnya ke kajian ekonomi Islam atau kajian ekonomi syariah. Lalu bagaimana sih open recruitment gitu ya, kira-kira menarik mahasiswa USU untuk bisa masuk FOSE? Karena kan ini barang baru gitu kan, pasti bagi mahasiswa USU. Dan di FOSE sendiri itu untuk awal pengkaderan kita nggak langsung memperkenalkan apa itu ekonomi syariah, apa di dalamnya, seluk-beluknya dan lain sebagainya. Tetapi di FOSE sendiri itu ada alurnya, ada apa ya? Seperti halnya kalau bahasa kasarnya itu tipu muslihat gitu, jebakan-jebakan, tetapi jebakan-jebakan kebaikan gitu. Nah, di FOSE sendiri itu ada alur pengkaderan yang dimulai dari penerimaan mahasiswa baru atau PMB. Nah, dari panitia PMB ini ada mengadakan acara akusu, ajang kumpul anak USU. Nah, mahasiswa baru di USU yang sudah terjaring di PMB itu akan kita alurkan, ikutkan dalam acara ajang kumpul anak USU. Di sinilah kita akan perkenalkan FOSE. Lalu selain itu juga ada poin-poin prestasi, beasiswa, coaching dan segala macam. Itu kita bentuk, kita desain sedemikian rupa di acara ajang kumpul anak USU untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswi baru USU. Nah, selain itu kami juga kan ada grup-grup maba tuh yang sudah kami buat di PMB dan aku usul. Nah, dari grup-grup itu menjadi media syiar. Itu mungkin sekitar 4 sampai dengan 5 grup. Disitulah media syiar dari FOSE. Nah, nanti ketika kebetulan di FOSE itu kan ada alur pengkaderan. Nah, pengkaderannya itu ada diklat ekonomi Islam, tekad satunya di FOSE. Itu diadakan di bulan 10 atau bulan 11 paling lama. Cuman pada dasarnya memang seringnya itu di bulan 10. Nah, dari situlah, dari grup-grup maba tadi, syiar untuk D. Kenapa sih harus ikut D gitu? Karena sebelumnya kan di acara aku usul kami buat bagaimana mahasiswa baru ini benar-benar tertarik dengan FOSE. Mungkin dari prestasinya, beasiswanya dan lain sebagainya tentang aktivitas-aktivitas yang ada di FOSE. Lalu kami arahkan ke diklat ekonomi Islam atau tekad satunya. Disitulah mereka belajar tentang ekonomi Islam. Secara dasarnya itu ada sekitar 5 materi dasar yang harus mereka pelajari di situ. Nah, selain itu dari D tadi ikut ke tekad 2-nya. Tekad 2-nya itu SET, Syariah Economic Training. Jadi seperti itu sih. Oke. Terima kasih ya pada Fadli udah mau menjelaskan ya. Atau ada teman-teman yang lain dari FOSE yang ingin menambahi? Ada lagi teman-teman? Udah terangkum sama si Fadli. Oke, baik. Mungkin ini tambahin dikit lah ya. Jadi selain dari kita ada PMB, kita juga menggunakan fasilitas yang lain seperti misal nih, kan ada kegiatan temu regional FOSE ya, ataupun temu ilmiah nasional. Nah, itu ada diadakan lomba ya, ada diadakan lomba, dan seperti Teminrek, itu biasanya kita masih membebaskan siapapun yang ikut. Nah, selain mereka dibebaskan ikut, baru kita sampaikan itu kan, ketika nanti mereka
sudah lolos, mereka itu harus ada komitmen gitu kan, gabung ke FOSE sendiri. Jadi awalnya kan lomba tentang berkaitan dengan ekonomi Islam. Nah, biasanya itu banyak yang tertarik. Setelah mereka tertarik, nah mereka ikut pengkaderan sendiri. Ada juga kayak pelatihan sekian biasa. Kan secara umum ya, kita buka secara umum. Akhirnya orang lain susah tanya gitu kan, apakah posisinya untuk itu bisa seperti di Litbang ya, ada kajian tentang kajian Islam, kajian ekonomi kontemporer. Nah itu terbuka untuk umum, siapapun bisa gabung. Nah setelah mereka ikut kajiannya misalnya, mereka semakin tertarik, dan ketika mereka tertarik, mereka akan bertanya gitu kan, sehingga itu menjadi media siar juga untuk mengajak teman-teman khususnya mahasiswa USU itu untuk belajar tentang ekonomi Islam. Mungkin itu saja sih Dafa. Gimana ada lagi? Oke. Nambahin sedikit. Oh iya, Nambahin silakan. sedikit ya. Boleh. Nah, jadi sebenarnya masing-masing wajihah, mau ilmu, mau ilmi, mau nukbawi, pasti kayak Formenta sendiri juga ada semacam temu ilmiah seperti itu ya. Kalau nggak salah kemarin itu ada di ini ya, di apa? Di Langsa ya, kalau nggak salah. Bener nggak? Nah, jadi di FOSE sendiri itu juga ada temu ilmiah region, ada agenda regional, ada juga agenda nasional. Nah, di agenda regional itu ada musyawarah regional, ada temu ilmiah regional. Isinya juga ada lombanya juga. Dan juga ada untuk di agenda nasional, ada temu ilmiah nasionalnya, ada musyawarah nasional, dan ada juga lomba-lomba di dalamnya. Jadi, untuk yang ikut ke sana bisa pengurus FOSE maupun di luar FOSE. Nah, yang di luar FOSE ini kenapa bisa ikut? Dengan catatan harus mengikuti training di kemudian hari nantinya. Misal dia tahun ini nggak ikut D, tetapi dia mau ikut temu ilmiah regional. Kita perbolehkan dengan beberapa persyaratan. Dan kemudian di waktu yang lain, dia diwajibkan untuk ikut tekad 2-nya, yaitu SET, Syariah Economic Training. Contohnya seperti anak pribadi itu nggak ikut tekad 1 di FOSE. Diklat ekonomi Islam nggak ikut, tetapi kemarin itu ada temu ilmiah nasional dan anak ikut di dalamnya. Dan ada kontrak dari FOSE harus ikut Syariah Economic Training atau tekad 2-nya. Sehingga anak pribadi juga bisa masuk FOSE. Seperti itu. Oke. Dilanjutkan. Oke, menarik itu, Fik. Mau nanya lagi. Oke. Nah, jadi kan untuk sekarang kan FOSE kan sudah menjadi UKM, dan ini kan semua orang bisa bergabung begitu kan. Nah, jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk bergabung di FOSE. Nah, jadi pertanyaan nih, untuk BPH sendiri nih, di FOSE gimana? Apakah hanya anak khusus anak FEB aja gitu ya? Atau sudah maksudnya sudah bercampur gitu? Karena kan seharusnya kalau sudah organisasi secara universal, kan universitas gitu kan. Jadi yang menjadi BPH kan juga misalnya dari fakultas-fakultas lain. Jadi untuk punya wewenang dan kewajiban juga kan. Nah, jadi mau coba dijawab gitu kan. Apakah saat ini FOSE masih di anak FEB aja yang megang sebagai BPH atau bagaimana gitu? Saya kembalikan. Oke. Gimana teman-teman FOSE, ada yang ingin menjawab? Oke, ini aja sih kayaknya izin menjawab ya. Nah, untuk di FOSE sendiri, untuk pengurus mungkin udah ada ya dari fakultas luar, ada berapa ya? Ada 6 ya, 7 fakultas. Lalu untuk presidium atau BPH itu untuk FOSE ini terbuka untuk umum semua jurusan, itu dimulai dari tahun lalu ya. Dari 2 tahun lalu itu terbuka untuk seluruh jurusan Soshum. Lalu di tahun lalunya itu baru terbuka untuk seluruh jurusan di USU. Nah, untuk BPH karena memang baru 2 tahun inilah benar-benar terbuka untuk eksternal untuk FOSE sendiri. Makanya untuk BPH belum ada dari fakultas luar. Tetapi untuk FOSE sendiri juga ada proyeksi karena em, seperti yang Ahdafa sebutin tadi kan, pemerataan dan juga istilahnya membuat pilar gitu kan, apalagi FOSE ini udah menjadi UKM, jadi istilahnya ada pilar di setiap fakultas BPH-nya seperti itu, dan itu memang punya plus yang banyak gitu. Dan untuk sekarang memang untuk BPH itu masih dari ekonomi semua, dari seluruh bidang, dari BPH-nya itu masih seluruhnya dari ekonomi. Tetapi jadi kebetulan kan di FOSE ini
KC FOSE USU ya. Di setiap universitas di Indonesia itu ada KC-nya, Kelompok Studi Ekonomi Islam. Nah, di USU nama KC-nya itu FOSE USU. Nah, jadi untuk seluruh KC itu ada yang menaungi per regional. Namanya FOSE Sumbagut. Kalau di regional kita itu regional Sumbagut antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Isinya seluruh KC-KC termasuk FOSE USU. Nah, di FOSE Sumbagut itu ada pengurus. Nah, untuk FOSE USU udah mulai mengirimkan mahasiswa, mahasiswi atau pengurus dari FOSE dari fakultas luar untuk dikirim ke Sumbagut menjadi pengurus. Jadi Sumbagut itu kan minta beberapa kader gitu ya dari setiap KC, termasuk KC FOSE USU untuk jadi pengurus. Jadi untuk BPH internal FOSE itu belum ada dari fakultas luar, tetapi FOSE USU sudah mengirimkan mahasiswa dari fakultas di luar ekonomi untuk jadi pengurus di regionalnya. Seperti itu. Jadi mungkin kemungkinan di tahun depan barangkali udah ada dari fakultas luar yang jadi presidium. Ya pastinya dengan persiapan-persiapan sedini mungkin dari trainingnya, dari pengkaderannya pastinya, dari pendekatannya, seperti itu. Untuk mempersiapkan presidium, mungkin dari fakultas luar. Mungkin itu. Oke, gimana Dafa? Oke, mantap. Semoga bisa bersinergi bersama gitu ya. Karena memang benar sih, kenapa harus juga dari beberapa fakultas yang jadi BPH. Karena kan FOS ini kan udah jadi UKM. Nah, dan jangan sampai terjadi fitnah gitu kan. Apalagi orang yang nggak tahu tentang organisasi gitu. Maksudnya, ya dengan adanya KC FOSE sekarang ini gitu kan. Nah, seharusnya bisa untuk merangkul beberapa fakultas yang ada di USU gitu sih. Pokoknya semangat terus lah, insya Allah sama-sama yang terbaik gitu. Kalau mungkin tadi dari penjelasannya kan bahwasanya kan memang harus dipersiapkan, memang benar BPH itu harus dipersiapkan gitu. Oke, mantap. Oke. Gimana? Ada lagi teman-teman yang ingin diskusi atau ditanyakan, baik dari Formiltan maupun dari FOSE sendiri? Dari teman-teman FOSE ada yang mau ditanyakan kepada teman-teman Formiltan lagi? Atau dari Formiltan sendiri? Gimana? Ada lagi teman-teman? Oke, dari Anila ya kepada teman-teman Formiltan. Nah, Formiltan kan kalau di FOSE sendiri ya, FOSE sendiri kan memang ruang lingkupnya khususnya kan tentang ekonomi Islam. Nah, kalau dari Formiltan sendiri ada nggak sudut pandang pengkajian pertanian itu secara sudut pandang Islam gitu? Itu sih pertanyaan saya kepada teman-teman Formiltan. Nah, oke ya. Nah, jadi sebenarnya juga di Formiltan tuh ada juga kajian ilminya juga sih, Taufik. Nah, jadi biasanya tuh kita ngundang kayak abang-abang alumni yang sudah atau pengurus-pengurus yang sudah lama gitu ya. Maksudnya yang dulunya membentuk di Formiltan. Nah, kayak Bang Agus ya, mungkin Taufik tahu ya. Nah, jadi itu salah satu pengurus juga di Formiltan dulunya gitu ya. Nah, jadi biasanya kita ngundang kayak abang-abang gitu untuk ngisi kajian ilmi di Formiltan gitu. Nah, tapi Formiltan belum ada nih tentang kajian syariah Islam. Nah, jadi pengennya sih teman-teman di Formiltan juga tahu betapa penting bahwasanya kajian tentang syariah Islam gitu. Nah, jadi harapannya setelah ini bisa dong dari teman-teman untuk ngisi di Formiltan gitu. Oke. Ini ya, kalau secara spesifik ada nggak Formiltan itu mengkaji tentang pertanian tapi dalam sudut pandang Islam gitu? Kalau secara spesifik belum ada sih. Belum ada ya? Belum ada. Kalau secara pertanian secara Islam belum ada. Dia lebih ke apanya sih, Taufik? Kayak misalnya ke bidang LKTI atau di lomba debat, puisi dan lain sebagainya, lebih ke arah situ, ke FE gitu. Nah, kalau dia fokus ke tentang pertanian secara Islam itu nggak ada, dia lebih ke umum sih. Karena juga kan Formiltan kan LSO. Nah, jadi ketika ada agenda dari BKM Al-Musin, biasanya dari teman-teman Formiltan juga ikut agenda tersebut gitu. Kalau kita lembaga semi otonom gitu. Oke. Makasih ya, Dafa. Ya, teman-teman yang lain gimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan?
baik dari Formiltan maupun dari FOSE sendiri. Gimana teman-teman? Ada lagi? Anilah nanya Ya silakan apa? untuk Formiltan ya. Jadi Formiltan ini kan dia seperti apa? Masih gimana ya? Bagian dari BKM gitu ya? Termasuk bidang atau gimana? Lembaga semi otonom, udah nggak bidang lagi sih. Oh Dia iya. Berarti untuk lembaga saat ini udah pisah gitu ya? Udah memang punya fokus sendiri gitu. Iya benar, sudah punya Oke. struktur sendiri, makanya ada Nah, ketua organisasinya juga. Nah, jadi seperti Oke, itu. jadi kalau untuk dari Formiltan ini tadi, Hmm. misal kayak di FOSE gitu kan, bener-bener fokusnya itu memang di syiar ekonomi Islam atau kajian ekonomi Islam. Dan mungkin untuk prestasi itu seperti semi-seminya gitu, Hmm. hiasan-hiasannya. Mungkin kalau ibaratkan bangunan gitu ya, FOSE itu rumahnya itu ekonomi Islam, sedangkan catnya, tamannya, itu tadi prestasi mungkin. Dan untuk di Formiltan itu benar-benar fokusnya itu ngapain? Cuman prestasi atau eh, maksudnya fokus benar-benar ke pertaniannya gitu ada nggak gitu? Yang menyangkut paut arah ke sana gitu. Kalau lebih tepatnya apa sih? Mengajak orang tentang kebaikan juga gitu. Maksudnya Iya. dari Formilton lah juga salah satu wadahnya, begitu juga di FOSE kan. Nah, jadi orang-orang yang belum terekrut di BKM Al Muisin ketika sudah eh, Oh. mengenal tentang Formilton, nah jadi orang lebih tertarik. Oh, ternyata tidak hanya untuk apa ya? Jadi kan saya bilang tadi kan dakwah itu kan luas gitu. Ada yang melalui Mm-mm. kiasi, ilmi dan nukbawi. Nah, jadi orang-orang yang tidak tertarik dengan kiasi atau nukbawi, nah mereka juga bisa bergabung untuk di Formiltan. Jadi seperti itu. Jadi cakupan dakwah kita sih sebenarnya lebih luas juga. Kalau cuman hanya satu fokus mungkin di nukbawi ya, eh, ya hanya apa ya? Mungkin hanya sedikit gitu yang tertarik atau sebagian banyak yang partisipan. Tapi kalau kita sudah ada di Formiltan ini, dengan adanya Formiltan juga sebagai apa ya dakwah kita juga sih untuk lebih mengenal, mengajak orang tentang kebaikan gitu salah satunya. Nah jadi kalau fokusnya emang kalau di Formiltan sendiri itu fokusnya lebih ke pembentukan mahasiswa yang sama yang dikatakan Taufik tadi, bahwasanya mencerdaskan orang-orang yang soleh, mensolehkan orang-orang yang cerdas gitu ya. Nah mungkin hampir sama di setiap ilmu ya, sebenarnya itu gambarannya, sehingga nantinya kader-kader yang berada di Formiltan bisa menjadi apa ya role model gitu ya bagi teman-temannya, bagi lingkungan yang ada di fakultas, nah atau universitas dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi sebenarnya uh, prestasi itu juga salah satu menjadi kunci apa juga uh, yang harus dicapai lah gitu ketika menjadi pengurus di Formiltan gitu. Dan apa mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya itu hanya sebagai apanya aja kan gitu kan. Benefit lebih lah gitu. Oke, mungkin itu aja. Oke, teman-teman yang lain ada lagi yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Dari Formiltan ada lagi teman-teman? Mau nanya sedikit Boleh, untuk KC FOSE. boleh. Jadi kan FOSE sendiri bergerak di bidang ekonomi ya. Jadi harusnya kan kalau dipikir-pikir orang-orang di dalamnya pasti orang-orang yang berkompeten atau telaten dalam bidang ekonomi gitu. Jadi bagaimana sih teman-teman yakin bahwa fakultas lain bisa gabung untuk menyelesaikan diri dalam pergerakan bidang ekonomi gitu. Sedangkan mereka memiliki basic yang berbeda gitu. Misalnya kan kayak farmasi gitu, mereka hanya tahu obat-obatan, bagaimana mereka menyelesaikan diri ke ekonominya kayak gitu. Cara pandangnya teman-teman kepada anggota selain dari ekonomi gitu. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin karena udah mendekati waktu juga, langsung saja saya jawab ya. Jadi, sebenarnya kan betul ya, jadi pertanyaannya. Kenapa fakultas lain tuh bisa gabung ke FOSE, padahal FOSE itu kan lingkupnya tentang ekonomi. Sebenarnya sederhana saja. Dalam kegiatan kita sehari-hari, kan kita nggak pernah lepas ya tidak pernah lepas dengan kegiatan ekonomi. Contoh, misal nih, fakultas, misal dari teman-teman pertanian, ketika teman-teman pertanian menjual misalnya hasil pertaniannya supaya sesuai dengan syariat Islam, pasti harus paham tentang ekonomi Islam.
Makanya eh, kalau tidak paham, akhirnya kan bisa jadi misalnya, mohon maaf, misalnya transaksinya rupanya nggak boleh. Misalnya contoh sederhana, eh, ada pohon mangga, dia baru berbunga dan langsung dijual kepada pengepul. Sekian harga, misalnya 1 juta, 1 juta, tapi kita nggak tahu apakah nanti pohon mangga ini betul-betul berbuah bagus atau enggak gitu kan. Kalau dalam sisi pandang ekonomi Islam itu nggak boleh gitu. Kenapa itu haram? Karena tidak ada, itu termasuk goror atau tidak pasti. Nah, makanya setiap elemen masyarakat itu sebenarnya sangat penting memahami tentang ekonomi Islam agar nantinya kegiatan transaksi ekonomi itu tidak melanggar syariat gitu. Nah, disitulah salah satu cara kami dari FOSE untuk memahamkan kepada teman-teman fakultas luar bahwa ekonomi Islam ini tidak hanya milik anak ekonomi loh, tapi milik kita bersama. Karena ekonomi ini menjadi salah satu pilar penting dalam membangun suatu bangsa gitu. Gitu saja dari saya. Kalau ada teman-teman yang lain menambahkan, silakan. Dari FOSE yang lain. Izin nambahin ya, Oke, silakan. sedikit. Tadi mungkin lebih dapat poinnya itu, poin pertanyaannya, kan pengurus itu ada beberapa dari fakultas luar, sedangkan kita ini fokusnya ke ekonomi. Lalu gimana sih kita membuat tertarik gitu ya dari, atau bahkan mereka untuk belajar mekanisme mereka belajar ekonomi Islam itu sendiri. Nah, untuk di FOSI sendiri itu kan ada kajian, ada wadah-wadah kajian bagi mereka yang, bagi pengurus untuk mengenal ekonomi Islam. Nah, dari kajian-kajian inilah mereka mendapatkan ilmu, kita mendapatkan ilmu-ilmu dasar tentang ekonomi Islam, transaksi dan lain sebagainya, jual beli yang diharamkan atau dihalalkan. Dan dari sinilah sebenarnya nggak terpandang dari jurusan apa, dari fakultas apa. Selama kita Muslim gitu, ya memang harus tahu ini, dan FOSE udah menyediakan wadahnya. Dan memang seharusnya setiap pengurus itu harus ikut kajian-kajian yang udah disediakan FOSE tentang ekonomi Islam, sehingga pengetahuan ekonomi Islam juga bisa pengetahuan ekonomi Islam juga bisa didapatkan oleh setiap pengurus maupun dari ekonomi atau bahkan dari fakultas luar. Misal transaksi sesederhana saja gitu, seperti yang disebutkan topik, itu nggak boleh gitu. Atau bahkan transaksi ketika kita ke Indomaret atau ke Alfamidi gitu. Ketika belanjaan kita itu ada lebih 200 gitu. Sehingga Alfamidi bilang 200-nya boleh donasi nggak? Gimana, Fat? Mungkin lagi terkendala jaringan ya. Yang haram Oke. gitu ya di keseharian kita. Jadi hal-hal kecil dulu aja gitu, hal-hal kecil dulu aja yang memang tidak diperbolehkan dalam Islam dalam bertransaksi seperti itu. Tapi banyak kita lakuin sebenarnya. Jadi di sinilah FOSE mengkaji hal-hal tersebut sehingga semua bisa tahu, bukan hanya dari ekonomi sendiri, tetapi kita sebagai pribadi Muslim memang harus tahu. Mungkin itu udah jam 6 ya. Gimana, Syar? Ada lagi? Shirley? Alhamdulillah udah 11. Oke, baik. Berhubung ya, sudah jam 6, sebenarnya diskusi kita ini tidak bisa 1 jam, 2 jam ya. Cuman karena berhubung sudah jam 6, mungkin teman-teman nanti ada yang mau persiapan ibadah lagi atau sholat maghrib ataupun membantu orang tua. Mungkin cukup sekian lah ya kegiatan sirkulasi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ya kegiatan sirkulasi kita ini tidak, nanti mudah-mudahan kalau sudah kembali normal kegiatan kita, bukan new normal ya, tapi normal kembali gitu kan, normal kembali, mudah-mudahan kita bisa berjumpa, bertatap muka secara langsung, bersilaturahmi, dan bisa saling berbagi kembali tentang pentingnya dakwah secara Islam, dan ini menjadi salah satu pilar penting ya, untuk mencerdaskan orang-orang yang soleh juga gitu, dan mensolehkan yang cerdas. Mungkin cukup sekian ya sirkulasi kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman dari Formiltan yang sudah hadir. Kirim salam untuk seluruh pengurus. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali nanti. Dan insya Allah permintaan dari teman-teman tentang kajian ekonomi Islam, insya Allah nanti akan kita bahas kembali. Dan mungkin bisa kita jalin kerjasama ya. Nanti kita buat kajian bersama yang diadakan oleh FOSE dan Formiltan sendiri. Mungkin cukup sekian. Cukup
tutup kegiatan sirkulasi kita ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum Ane tutup secara keseluruhan, yuk kita takbirkan apa ya? Kita gemakan takbir sekuat mungkin. Takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.